Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya mengenai pilkada tahun ini. Pada Dewa, mohon diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Nyaman. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Mataram. Di sini saya akan mewawancarai Anda mengenai pilkada gubernur di tahun ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, sudah tahukah Anda siapa saja pasangan calon untuk pilkada gubernur NTB tahun ini? Ya Mbak, sepengetahuan saya dalam pilkada NTB kali ini ada 3 bakal calon. Yang pertama ada pasangan dari Zulkifli Mansyah dan Ruhel. Yang kedua ada pasangan Rohmi dan Erin. Yang ketiga ada pasangan dari Indah dan Iqbal. Baik, pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda ikut atau menyaksikan kampanye mereka, dan kalau iya, bagaimana suasana kampanyenya? Sebelumnya saya hanya beberapa kali menyaksikan kampanye secara langsung, dan menurut pendapat saya kampanyenya cukup meriah lah. Antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda itu cukup banyak anak muda yang tertarik dengan kampanye-kampanye yang sudah dilakukan oleh beberapa pasangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah tahu tentang program atau visi misi dari para calon? Dan menurut Anda, program atau visi misi dari paslon mana yang menurut Anda paling menarik? Untuk program dan visi misi dari para calon, saya belum terlalu melihat secara jelas atau mendengar secara langsung visi misi yang dari setiap calon, hanya sekedar mengetahui sedikit saja. Dan menurut pendapat saya, untuk visi misinya ini belum dapat saya memberikan pendapat yang pasti yang mana yang lebih menarik, karena saya belum terlalu memperhatikan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pemimpin yang baik? Untuk memilih pemimpin yang baik, ya, pertama pemimpin harus berintegritas yang jelas, terus pemimpinnya harus bisa secara baik untuk memimpin Nusa Tenggara Barat ini, agar Nusa Tenggara Barat ini tidak bisa lebih baik lah daripada provinsi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore ini saya akan mewawancarai Mailina Zahrani dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik, di sini saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat saudara mengenai bagaimana pandangan terhadap suasana pilkada saat ini, terutama pilkada pertama saudara? Tentunya sangat antusias sekali ya, karena ini merupakan pilkada pertama saya. Apalagi teman-teman juga yang seumuran dengan saya, yang termasuk Gen Z, tentunya ini adalah pilkada pertama kita, dan kita ingin berperan aktif lah dalam pilkada ini, dan sangat antusias sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana menurut pandangan saudari, apakah masyarakat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, terutama dalam memilih pemimpin daerah, khususnya di NTB? Sejauh ini yang saya lihat dari masyarakat ya, sudah ada cukup peningkatan, karena masyarakat juga pastinya sekarang karena semua zaman media sosial ya, masyarakat cukup lebih kritis dan aktif gitu dalam memilih calon dan mencari informasi tentang bakal calon tersebut. Terima kasih Mbak Murni. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya mahasiswa dari Universitas Mataram. Di sini saya mau wawancara sedikit tentang suasana pilkada saat ini. Pertanyaan pertamanya yaitu menurut pendapat Anda, bagaimana sih suasana pilkada saat ini? Menurut saya suasana pilkada saat ini tuh sungguh menarik, sangat menarik.
soalnya juga pilkada pertama saya. Terus juga untuk kampanyenya juga sangat menarik dan unik dan meriah tentunya. Dan untuk calon-calonnya juga memiliki visi misi yang sangat bagus semuanya. Begitu. Nah, menurut pandangan Anda, apakah masyarakat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, terutama dalam memilih pemimpin daerah saat ini? Menurut saya pribadi itu, masyarakat itu sudah cukup dewasa dan memiliki kesadaran dalam berdemokrasi, terutama seperti generasi muda seperti saya yang sudah mencari beberapa informasi mengenai pilkada saat ini. Bersama kakak siapa ini? Zul biasa atau siapa? Izinkan saya sedikit mewawancarai ya kak ya, mengenai beberapa pertanyaan demokrasi. Nah, di sini ada 7 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu menurut pendapat saudara, bagaimana pandangan terhadap suasana pilkada saat ini, terutama ini kan pilkada pertama saudara? Pendapat saya pribadi cukup lancar ya, dengan kondusif, karena sudah banyak sekali panitia-panitia yang mengerti bagaimana cara membantu seperti kita yang baru pertama kali menuju pilkada. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut pandangan saudara, apakah masyarakat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi? Nah, terutama ini kan dalam pemilihan pemimpin daerah. Untuk pendapat pribadi ya cukup dewasa, karena mereka mempertimbangkan bagaimana untuk kedepannya apakah pemimpin ini bisa membawa perubahan untuk daerah mereka masing-masing. Terkait dengan serangan pajar itu, tentunya kalau ada teman-teman yang diiming-imingi dengan serangan pajar yang mungkin hanya beberapa lah ya, hanya dengan beberapa uang itu masa kita mau mengorbankan NTB ini dan memilih bakal calon anggota yang tidak integritas lah gitu bahasanya. Jadi kalau serangan pajar ini harusnya jangan diterima lah gitu ya. Apalagi saya sebagai anak hukum yang tentunya menjunjung asas luber jurdil. Jadinya kalaupun ada yang menawarkan, tentunya saya tidak akan menerima sih. Serangan pajar ini saya beberapa kali pernah ditawari sama teman lah untuk memilih beberapa calon khususnya yang nggak bisa disebutkan. Nah, menurut saya, pendapat saya mengenai serangan fajar ini, alangkah baiknya kita tidak menerima serangan fajar ini, karena itu merupakan sesuatu yang salah, tidak dibenarkan. Ketika saudara mendapat serangan fajar dari salah satu paslon, tindakan apa yang Anda akan lakukan? Jika menerima, jelaskan kenapa. Mungkin saya pernah menerima fajar ya, pertama berbentuk uang ke balai bagikan beras apa segala macam kan. Saya pernah mendapatkan uang ketika serangan fajar dan saya terima. Alasan saya menerima uang itu karena kita memang tahu kan kondisi politik negara kita ini memang racunnya itu namanya politik. Dari tahun ke tahun memang ada perubahan. Jadi mau tidak mau pandangan masyarakat, terutama kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda di desa, menjadi hal-hal biasa lah untuk menerima hal-hal seperti ini. Untuk serangan pajar sendiri, ketika Anda mendapatkan serangan pajar dari salah satu paslon, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Untuk serangan pajar sendiri itu saya menolak keras karena itu tuh termasuk perbuatan yang tidak baik. Soalnya termasuk ke dalam money politik juga seperti itu, Mbak. Kalau saya terima, kemungkinan karena barangnya atau yang kita dikasih itu kita lagi perlukan. Contohnya kita dikasih duit. Ya, siapa sih yang nolak duit untuk anak-anak muda sekarang? Untuk mewujudkan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil, maka kita harus cerdas dalam menentukan pilihan. tolak money politik. Ingat, yang terpenting jangan golput. Semoga pilkada tahun ini berjalan dengan lancar dan pemimpin yang terpilih menjalankan tugasnya dengan amanah.